Salam Patunggilan. Pancaran Air Hidup hari Rabu 28 Februari 2024. Bacaan firman Tuhan dari Yeremia 30 ayat 12-22. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menyertai dan berkarya dalam kehidupan kami manusia, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati pikiran kami agar firman Tuhan senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Ayat nats yang kita renungkan dari Yeremia 30 ayat 15 yang demikian. Mengapakah engkau berteriak karena lukamu, karena deritamu tak terobati? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu berjumlah besar. Aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Judul renungan kita, derita yang tak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tipe ibu yang terkesan galak dan tega memarahi anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia akan meluruskan anaknya walau kadang dengan keras. Tapi meskipun ibu itu galak, biasanya ibu ini tidak rela jika anaknya dimarahi atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain, bahkan suaminya sendiri. Semua itu karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian gambaran kasih Allah yang membiarkan umatnya mengalami penderitaan dalam pembuangan di Babel. Teriakan mereka menggambarkan betapa berat dan menyedihkan keadaan mereka di Babel, sampai bangsa-bangsa lain memandang rendah mereka. Disangkanya mereka, umat yang telah ditinggalkan, dihajar dengan bengis dan hancur. Tetapi sesungguhnya Allah menjanjikan pemulihan dan pembebasan ketika masa penggemblengan iman mereka selesai. Allah akan tampil untuk melindungi dan menyatakan keadilannya. Mereka harus menanggung penderitaan karena besarnya pemberontakan, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Berkali-kali mereka melanggar, tetapi tidak menyadari dosanya. Penderitaan yang mereka alami menjadi bagian dari proses Allah mendidik iman umatnya untuk berbenah diri dan bertobat. Nyatanya, Allah yang mengizinkan mereka menderita adalah Allah yang memeluk dan membalut luka mereka, yang tidak rela umatnya dicemooh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami derita, kita tidak selalu peka menginsafi. Barangkali itu akibat dari dosa-dosa kita. Kadang kita mengeluh tanpa benar-benar menyadari bahwa Tuhan sedang meluruskan kesalahan atau jalan kita yang tersesat. Ketidaktaatan kita seringkali membuat Tuhan harus bertindak tegas untuk menghajar dan mendidik kita dengan peringatan-peringatan yang tidak menyenangkan. Ia bisa memakai siapa saja dan apa saja sebagai perantara didikannya. Tetapi semua adalah bagian dari rencana keselamatannya. Kasih-Nya terlampau besar untuk membiarkan kita tersesat dan binasa. Ia ingin kita belajar dari kesalahan kita dan bertobat. Sekeras apapun Tuhan mendidik kita, Ia tetap meluk, membalut luka, dan menyembuhkan kita pada akhirnya. Alih-alih mengeluh, belajarlah peka terhadap peringatan Tuhan dan fokuslah memperbaiki diri. Sebab jika kita taat mengikuti proses dan didikannya, kehidupan kita pasti dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan, melalui setiap persoalan, penderitaan yang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan selalu hadir, menyertai dan menolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia, mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk selalu berserah dan bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Proses diluruskan oleh Tuhan. Dari jalan yang tersesat, mungkin terasa berat, tapi itu melepaskan kita dari kebinasaan dan mengembalikan pada jalan kehidupan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.